سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Di sekilas tentang kehidupan istri-istri dan anak-anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kisah istri Nabi yang ke-10, Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha adalah anak perempuan Huyai yang masih keturunan Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya ia telah menikah dengan Salam bin Huqaiq. Suaminya yang kedua ini terbunuh dalam perang tersebut. Kemudian seorang sahabat bernama Sayyidina Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu meminta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi hamba sahaya wanita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberinya Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha. Di Madinah terdapat dua kabilah besar Yahudi, yaitu Bani Quraizah dan Bani Nadir. Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha putri salah seorang pemimpin dari kabilah tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kurang menyukai Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha menjadi hamba sahaya Sayyidina Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Tetapi jika engkau menikahinya, tentu kabilahnya merasa dihormati. Akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha dari Sayyidina Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu dengan memberi ganti. Beliau memerdekakannya lalu menikahinya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha tinggal bersama di sebuah tempat dalam perjalanan pulang dari Khaybar. Pada pagi harinya beliau bersabda, barang siapa memiliki makanan, bawalah ke sini. Para sahabat radhiyallahu anhum segera mengumpulkan makanan yang ada seperti kurma, keju, minyak mentega dan sebagainya. Makanan-makanan tersebut diletakkan di atas alas makan dan kulit dan mereka makan bersama-sama. Itulah walimahnya. Dalam sebagian riwayat ditulis bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kebebasan kepada Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha. Jika kamu ingin tinggal bersama kaummu, maka kamu boleh pergi. Atau jika kamu bersedia menjadi istriku, maka tinggallah di sini. Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ketika aku masih musyrik, aku bercita-cita ingin menjadi istrimu. Lalu apakah setelah aku masuk Islam, aku akan melepas begitu saja cita-citaku? Maksudnya, sebelum memeluk Islam, ia telah bermimpi ada rembulan yang jatuh di pangkuannya. Setelah mimpi itu diceritakan kepada suaminya, Kinanah, ia ditampar oleh Kinanah sehingga membekas di matanya. Suaminya berkata, apakah kamu ingin menikah dengan Raja Yastrib? Maksudnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali yang lain, ia kembali bermimpi bahwa matahari terletak di dadanya. Lalu ia menceritakan mimpi itu kepada suaminya. Suaminya berkata, kamu ingin menikah dengan Raja Yastrib? Saat yang lain, ia bermimpi lagi bahwa bulan terletak di pangkuannya. Setelah menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, ayahnya menamparnya dan berkata, apakah perhatianmu tertuju kepada Raja Yastrib? Mungkin mimpi melihat bulan tadi hanya satu kali. Selain diceritakan kepada suaminya, mimpi itu juga diceritakan kepada ayahnya, atau memang ia bermimpi dua kali melihat bulan. Menurut sebuah riwayat yang disepakati kebenarannya, ia meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah pada usia kurang lebih 60 tahun. Ia sendiri berkata,
berkata, ketika aku dinikahi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku belum genap berumur 17 tahun. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kisahnya Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha, salah satu istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih.